Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal mulku wa lakal syukru wa ma yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alayka kama asnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد إذا قضيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم عون علينا يا الله في الشفقة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لنا الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا محب الأحوال الحاضر الحلال أحسن حاجاتا في النفس يا رب تقضيها يا خير الخالق. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أعز رضانا ورضا آبائنا وأمهاتنا من النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي فرض علينا الصلاة والصيام والزكاة وذلك دين القيمة وأوجب علينا الحج والعمرة لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فيا عباد الله أول كل شيء لا أنسى أن أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى يقول في محكم تنزيله قديما ولم يزل قائلا عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سياحة أمتي الصوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين والمسلمات وزمرة المؤمنين والمؤمنات الفائزين والفائزات جماعة sidang salat Idul Fitri Masjid Al-Mubarakah yang semoga insya Allah semua dicatat dalam deretan ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita untai pada kesempatan pagi hari yang fitri ini terkecuali ungkapan rasa tasyakur yang mendalam kehadirat ilahi Rabbi, kuasa tunggal pengatur kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tak berujung dan tak bertepi. Salawat bertaburkan salam, salam cinta, salam sayang dan salam penuh kerinduan. Mari sama kita bingkiskan spesial keharibaan penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di pagi hari ini semuanya dicatat dengan tinta emas dalam deretan umatnya yang bisa berjumpa kelak di yaumil qiyamah dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama izinkan Al-Faqir untuk menyampaikan tahniah dan ucapan selamat di mana kita semua diizinkan Allah di pagi hari ini bisa merayakan hari Idul Fitri dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mali wat ta'at. Semoga Allah menerima semua amal ibadah dan ketaatan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin hadirat yang berbahagia, hari ini kita merayakan Idul Fitri. Hari ini berarti kita berpisah dengan bulan suci Ramadan. Ramadan adalah madrasah kita. Ramadan adalah kampus tempat Allah mendidik kita. Maka hari ini adalah hari kita menerima rapot Ramadan kita. Ada orang yang hari ini lulus dari kampus Ramadan dengan predikat terbaik. Dia mendapatkan kamlot.
Ada yang lulus dari madrasah Ramadan hari ini IPK-nya tinggi, ada yang hari ini nilai IPK-nya pas-pasan, ada juga mungkin yang IPK-nya rendah, bahkan mungkin sebagian kita ada yang harus remedial. Tapi jangan sampai ada di antara kita yang hari ini menerima rapot kampus Ramadan ternyata di-DO oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau hari ini adalah bagi rapot nilai dari kampus dan madrasah Ramadan kita, lalu apa kira-kira indikator nilai dan IPK kita itu? Yang menjadi indikator nilai dari kampus Ramadan seseorang sesungguhnya hanya dua hal. Yang pertama diukur dari sisi syariatnya. Yang kedua orang itu diukur dari sisi hakikatnya. Syariat artinya dilihat dari amal-amal zahirnya. Hakikat adalah amal-amal batinnya. Syariat adalah wujud dari rukun-rukun Islamnya. Bagaimana salatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, tadarrusnya, iktikafnya. Sementara hakikat adalah cermin dari bagaimana mengamalkan rukun-rukun imannya, akhlak-akhlak hatinya, bagaimana syukurnya kepada Allah, bagaimana ikhlasnya, bagaimana ridhanya, bagaimana sabarnya. Tidak bisa cukup seseorang hanya mengamalkan syariat kalau ingin mendapatkan nilai tinggi tanpa menyempurnakan bagian hakikat dalam dirinya. Sebab asy-syari'atu bila haqiqatin batilun. Orang yang hanya beribadah secara syariat lahiriah saja, kemungkinan besar ibadahnya batal, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang tanpa dibarengi akhlak hati seperti ikhlas, kemungkinan besar tidak akan diterima. Itulah makna batilun. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia itu semuanya diperintah Allah kecuali untuk beribadah menjalankan agama dengan ikhlas kepada Allah. Bahkan puasa saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan warning kepada kita, kalau hanya dikerjakan dari sisi syariat saja tidak dapat apa-apa, hanya dapat lapar dan haus saja. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa dia tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus, sebab puasanya hanya puasa dari sisi syariat lahiriah saja. Puasanya tidak mampu menggembleng hawa nafsunya. Puasanya tidak mampu menjadikannya bertambah sabar, bertambah ikhlas. Tapi sebaliknya saudara-saudara, orang yang hanya bagus hakikatnya tapi dari sisi syariatnya bolong-bolong, maka kata ulama al-haqiqatu bila syari'atin dhalalun. Hakikat saja tanpa syariat tersesat. Ada orang yang hanya mengamalkan akhlak hati tapi ibadah lahiriahnya tidak dikerjakan. Salatnya jarang, alasannya yang penting saya ingat zikir eling sama Allah. Sesat, dhalalun. Ada orang yang bulan puasa tidak puasa, alasannya yang penting hati saya puasa, hawa nafsu saya puasa. Orang-orang puasa dia tetap sarapan ngopi, dhalalun. Agama mengatakan dia tersesat. Inilah pentingnya mensinergikan antara syariat dan hakikat.
Di antara bagian hakikat akhlak hati yang terpenting dari madrasah Ramadan ini, saudara-saudara, adalah melatih keikhlasan. Itulah parameter utama akhlak hati seseorang. Allah mendidik lewat Ramadan, lewat puasa ini, agar kita belajar menjadi orang yang sungguh ikhlas. Dalam segala aspek ikhlas. Ikhlas tidak hanya saat salat dan ibadah di masjid, tidak hanya saat bersedekah, tapi latihan ikhlas di bulan Ramadan ini Allah berikan bahkan dimulai dari dalam rumah tangga kita. Kalau mau tahu bagaimana kita ikhlas atau tidak, lihat bagaimana Allah menguji kita suami-suami ini, laki-laki ini, biasanya lewat istrinya. Terkadang kita diuji Allah, diberi istri yang galak, cerewet. Kita pulang kerja selama puasa, haus lapar, sampai rumah masih diomelin. Disitulah nanti kelihatan tingkat ikhlasnya seorang suami. Ikhlas atau tidak, sabar atau tidak. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, mihnatun nisa madrasatul awliya. Suami-suami yang jadi kekasihnya Allah, ahli-ahli surganya Allah, biasanya diuji, diberi istri yang galak dan cerewet. Ikhlas atau tidak, sabar atau tidak. Maka berbahagialah anda para suami yang diberikan oleh Allah karunia sekaligus ujian berupa istri yang galak dan cerewet. Insya Allah anda adalah orang yang cepat masuk surganya, meskipun mungkin juga cepat terkena serangan jantungnya. Ada sebuah tips yang barangkali bisa kita pakai sebagai pegangan untuk belajar ikhlas. Diberikan anugerah oleh Allah istri yang seperti kita punya itu. Dalam tinjauan ilmu neurologis, memang perempuan itu fitrahnya sehari dia harus mengatakan 20.000 kata setiap hari. Sehingga kalau anda faham ini, seandainya istri anda galak, cerewet, banyak ngomong di rumah, tak perlu dihiraukan. Anggap saja istri kita sedang mengejar target 20.000 kata sehari itu. Sebaliknya seorang istri juga diuji sabar dan ikhlasnya oleh Allah, biasanya melalui suami. Terlihat ketika suaminya itu memberikan uangnya sedikit. Disitulah nanti kelihatan mulianya seorang istri dan ikhlasnya. Kita tahu pengorbanan istri dalam rumah tangga itu besar. Dia yang menghandle semua pekerjaan rumah, dari mulai melek mata sampai tutup mata lagi. Semua urusan dia yang pegang, dari dapur, sumur sampai kasur. Tapi kadang-kadang ujiannya suami kurang pengertian, ngasih duit belanjanya kurang, THR-nya kurang. Kalau suaminya memberikan uangnya kurang, istrinya galak, insya Allah pasangan yang seperti itu dua-duanya ahli surga, asalkan sama-sama ikhlas dan sabar. Saudara-saudara, belajar ikhlas dari Ramadan ini juga nanti terlihat di hari raya. Di antara keluarga, kadang-kadang Allah uji kita kurang dihargai. Mungkin kita ekonominya tidak terlalu bagus, karena mungkin jabatan, pangkat, kedudukan kita tidak tinggi di antara saudara-saudara. Terlihat keikhlasan kita bagaimana menyikapinya. Kalau kita timbul rasa sakit hati, berarti belum lulus kita dengan nilai terbaik dari Ramadan ini. Ujian ikhlas juga akan terlihat di tempat kerja kita. Saat kita bekerja dengan effort yang terbaik, masuk kerja paling pagi, paling rajin kerjanya, pulang kadang paling belakangan, tapi ketika pujian dan prestasi, teman kita yang menyerobot. Kalau orang yang ikhlas, dia akan bisa menerima dengan lapang dada, sebab dia tahu Gusti Allah itu mboten sari. Itu nasihat orang-orang tua kita. Orang ikhlas adalah orang yang selalu ingat Allah tidak pernah tidur.
Biarlah pujian, prestasi, nama baik orang lain yang dapat, tapi Allah tidak mungkin salah memberikan balasan kepada siapa yang tulus dan ikhlas kepada Allah. Inilah salah satu pesan terpenting dari Madrasah Ramadan yang baru saja kita lewati, saudara-saudara. Jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, Al-Fakir tidak pernah bosan untuk mengingatkan pada momentum Idul Fitri ini, bagaimana kita menjaga amal ibadah di bulan Ramadan itu jangan sampai sia-sia. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berkhutbah, beliau naik 3 buah anak tangga sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Saat anak tangga pertama tiba-tiba beliau mengucapkan amin. Lalu naik anak tangga kedua, beliau mengucapkan amin. Dan anak tangga ketiga beliau pun mengucapkan amin. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak mendengar Anda berdoa. Kenapa Anda tiba-tiba ucapkan amin ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Baru saja Jibril datang. Dia meminta aku mengaminkan 3 doanya. Yang pertama, malaikat Jibril berdoa, "Syaqiyya abdun kharaja anhu Ramadan falam yughfarlah." Sungguh celaka seorang hamba yang dia selesai dari bulan Ramadan tapi tidak mendapat maghfirah, ampunan dari Allah. Orang kalau sampai sudah selesai Ramadan tidak diampuni Allah, tandanya dia tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, tandanya dia tidak ada perubahan dalam dirinya, tidak mau berubah menjadi orang baik. Nabi pun aminkan, jangan sampai kita masuk golongan yang pertama ini. Lalu Nabi aminkan doa Jibril yang kedua. Jibril berdoa, "Syaqiyya abdun adraka indahu abawahu au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah." Sungguh celaka orang yang dia masih punya 2 orang tua hidup atau salah satu orang tuanya hidup, tapi dia sampai tidak dapat surganya Allah melalui orang tuanya karena tidak berbakti. Tidak berbakti artinya dari tahun ke tahun dia tidak pernah memperbaiki sikapnya berbuat baik kepada orang tua sampai orang tua tidak ridho. Tidak dapat surganya Allah karena tidak dapat ridho orang tua. Nabi pun aminkan dan pasti 1000% doa ini diijabah oleh Allah. Jangan sampai kita masuk golongan yang kedua ini, saudara-saudara. Dan yang terakhir, malaikat Jibril berdoa, "Syaqiyya abdun dzukirta indahu falam yusalli alaik." Sungguh celaka orang yang namamu disebut di depannya wahai Muhammad, tapi orang itu tidak mau baca salawat kepadamu. Maka jangan sampai Ramadan yang baru saja meninggalkan kita tidak mampu menjadikan kita orang yang bertambah rajin salawatnya kepada Nabi. Artinya tidak menjadikan kita orang yang bertambah baik dalam meneladani sunnah-sunnah dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk golongan yang ketiga, golongan yang celaka. Semoga insya Allah semua doa-doa terindah yang telah sama-sama kita panjatkan dan kita niatkan serta kita langitkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan barakah, panjang umur, sehat wal afiah, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan kembali. Allah berikan keberkahan keluarga dan orang tua kita khususnya dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنعوت بصفات التنزيه والكمال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله سني الخصال اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فإنكم عليه تعرضون واعلموا أن الله صلى على نبيه في كتابه المكنون وأمركم بذلك فأكثروا من الصلاة عليه تكونوا من الفائزين وقال تعالى عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارض عن الأربعة الخلفاء وبقية العشرة الكرام وآل بيت نبيك المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فنسألك اللهم دوام العناية والتأييد لحضرة مولانا سلطان المسلمين اللهم إياك نسأل فلا تخيبنا وإليك نلجأ فلا تطردنا وعليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته